Sebelum memasuki ke materi berikutnya, yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak, kita mengingat kembali mengenai materi pertidaksamaan linier. Materi mengenai pertidaksamaan linier. Misalkan ada sebuah garis bilangan, nih, di sini X seperti ini, ya di sini Y. Bagaimana kedudukan X terhadap Y? Ternyata X itu kurang dari Y karena kan berada di posisi sebelah kiri gitu ya. X berada di sebelah kirinya Y, maka X kurang dari Y. Selanjutnya, X dan Y ini berada dalam posisi yang sama. Maka X sama dengan Y. Selanjutnya, di sini Y, yang di sini X. Bagaimana kedudukan titik X? Ternyata X berada di sebelah kanannya Y, maka X lebih dari Y. Jadi ada 3 kemungkinan gitu ya, ketika dua bilangan digambarkan pada garis bilangan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai notasi interval. Untuk yang pertama, jadi di notasi interval ini itu ada interval terbuka, ada interval tertutup. Nah, ini ada interval terbuka. Untuk interval terbuka ini adalah himpunan semua bilangan X di mana X itu lebih dari A, X kurang dari B. Disebut dengan interval terbuka. Jadi ketika X lebih dari A atau X kurang dari B, ini adalah interval terbuka karena dia tidak ada sama dengannya gitu ya. Maka cara menggambarkannya, di sini A, sini B. Jadi bolongannya ini tuh tidak tertutup, terbuka gitu ya. Nah, ini dibacanya X lebih dari A, kurang dari B. Nah, sekarang ada namanya interval tertutup. Nah, di interval tertutup ini himpunan semua bilangan X di mana X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Berarti kita tuliskan X lebih dari sama dengan A, kurang dari sama dengan B. Ini namanya interval tertutup atau bisa dinotasikan seperti ini. Nah, ini notasinya. Jadi kurungnya itu kurung kurawal gitu ya. Kalau ini kan kurung biasa karena terbuka, yang ini tertutup. Gitu bagaimana gambar pada garis bilangannya. Nah, ini namanya tertutup. Nah, ini namanya tertutup. Kalau ini tadi terbuka, yang ini tertutup. Nah, ada banyak sekali kemungkinan untuk bentuk interval tertutup ini gitu ya. Jadi dengan mengembangkan tadi interval terbuka dan tertutup itu ada beberapa kemungkinan yang akan muncul interval-intervalnya. Nah, di sini untuk yang pertama
X lebih dari A kurang dari sama dengan B. Yang ada sama dengannya itu yang sebelah kanan, maka yang pakai kurung tegak ini itu adalah yang B, yang A menggunakan kurung biasa. Karena yang A ini interval terbuka, maka di sini tidak menggunakan titik yang tebal. Kalau yang ini, karena ini ada sama dengannya di sini, maka menggunakan titik yang tebal gitu. Begitu seterusnya, ini juga sama karena yang di sini itu B-nya yang biasa, jadi di sini terbuka. Karena A-nya ini ada sama dengannya maka tertutup. Yang ini ada sama dengannya, A-nya diurak-urak ya karena dia ada sama dengannya. Karena tak terhingga, dia tidak ada batasannya, maka hanya diberikan tanda panah seperti ini. Sama halnya seperti yang bawahnya. Karena yang kurang dari maka ke arah ke kiri. Ini ada sama dengannya ditebalkan, arahnya ke kiri karena negatif tak hingga gitu. Kalau yang ini tidak ada sama dengannya maka terbuka. Kalau terbuka tidak ada tebalnya dan ke kanan karena lebih dari tak terhingga gitu ya. Selanjutnya yang X kurang dari ini juga sama, terbuka ke arah ke kiri. Selanjutnya X lebih dari negatif tak hingga kurang dari tak hingga, maka arahnya ke kanan dan ke kiri gitu. Karena tak hingga, kurang dari tak hingga, terbuka semua ini juga. Jadi tidak ada tegaknya gitu ya. Kurungnya itu tidak tegak ini. Jadi ada beberapa notasi interval. Interval itu batasan gitu ya, menyatakan daerah nilai dari suatu pertidaksamaan. Jadi dari kemungkinan-kemungkinan tadi dan kita sudah mempelajari mengenai interval, sekarang pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, tanda-tanda pertidaksamaan tadi ada tanda-tanda pertidaksamaan, yaitu ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, ini adalah tanda-tanda pertidaksamaan linear gitu ya. Jadi ada juga kalau tanda persamaan berarti dia menggunakan tanda sama dengan. Jadi kemarin itu menggunakan tanda sama dengan karena persamaan. Sekarang karena pertidaksamaan berarti menggunakan tanda atau notasi pertidaksamaan. Nah, ini ada lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Pada umumnya gitu ya. Jadi ada bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel. Yang pertama, AX ditambah B lebih dari 0. Yang kedua, AX ditambah B kurang dari 0. Yang ketiga, AX ditambah B lebih dari sama dengan 0. Yang keempat, AX ditambah B kurang dari sama dengan 0. Jadi ini ada bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu variabel. Jadi kalau ada bentuk seperti ini berarti namanya pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, di sini A dan B itu merupakan suatu konstanta, jadi suatu bilangan, dan A tidak boleh sama dengan 0. Jadi A ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang ke contoh soal dari pertidaksamaan linear satu variabel. Contoh, jika X anggota bilangan bulat carilah nilai X
yang memenuhi pertidaksamaan negatif 5 kurang dari 2x dikurangi 1 dibagi 2 kurang dari 1. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Ini bagaimana cara mencarinya gitu ya, penyelesaiannya. Untuk yang pertama, kita tulis dahulu soalnya. Seperti ini. Selanjutnya kita kalikan dengan 2. Jadi karena di sini bagi, kita kalikan di sebelah kiri, ruas kiri ini dengan 2, ruas kanan juga 2. Maka negatif 5 kali 2 adalah negatif 10, kurang dari 2x dikurangi 1, kurang dari 1 kali 2 adalah 2. Jadi ini dikalikan dengan 2. Selanjutnya, karena di sini itu dikurangi, maka ketiga-tiganya ini kita tambahkan dengan 1 gitu. Di sini negatif 10 ditambah 1 kurang dari 2x dikurangi 1 ditambah 1 kan 0, jadi tetap 2x, kurang dari 2 ditambah 1 adalah 3. Nah, gini. Ini ditambah 1. Kemudian ini belum diselesaikan, negatif 10 ditambah 1 adalah negatif 9. Ini ya. Selanjutnya karena di sini dikali dengan 2, maka kedua ruas ini kita bagi dengan 2 agar di sininya bisa menjadi x. Jadi ketiga-tiganya ini kita bagi dengan 2. Negatif 9 per 2 kurang dari x kurang dari 3 per 2. Atau kita juga bisa membuat nilainya menjadi desimal. Negatif 4,5 kurang dari x kurang dari 1,5. Nah, kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaiannya. Karena x anggota bilangan bulat, ya. Karena x anggota bilangan bulat, karena di sini tadi soalnya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada yang bilangan bulat positif, ada 0. Untuk bilangan bulat negatif adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Karena di sini kita menemukannya adalah negatif 4,5, ya toh. Nilai minimumnya adalah negatif 4,5, padahal negatif 4,5 itu adalah bukan dari bilangan bulat. Dan di sini 1,5 itu juga bukan bilangan bulat. Nah, kita cari bilangan bulat yang terdekat gitu. Ya. Antara negatif 4,5 sampai 1,5. Tuh. Karena x ini anggota bilangan bulat, maka himpunan penyelesaian adalah, jadi antara negatif 4,5 sampai 1,5 itu ada bilangan bulat apa saja? Ternyata ada negatif 4, negatif 3,
negatif 2, negatif 1, 0, 1 gitu ya. Karena batasnya sampai 1,5, kalau 2 dia udah lebih dari 1,5, maka nilai maksimalnya adalah 1 gitu. Jadi di sini kita bisa melihat nilai minimumnya adalah negatif 4, nilai maksimumnya adalah 1. Jika di sini tidak ada X anggota bilangan bulat, ya misalkan ini hanya tentukan himpunan penyelesaian, misalkan seperti itu, maka langsung dituliskan ini. Jadi tidak perlu mencari bilangan bulatnya gitu. Jadi langsung dituliskan ini. Gitu. Karena di sini itu spesial, X-nya itu harus bilangan bulat, maka kita cari dulu bilangan bulat antara negatif 4,5 sampai 1,5 gitu ya. Untuk contoh yang kedua, tentukan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan. Tiga X dikurangi 9 kurang dari 0. Nah, seperti ini. Maka cara mencarinya adalah negatif 9. Ini kan agar menjadi 3X, maka negatif 9 kedua ruas kita tambahkan dengan 9, maka 3X dikurangi 9 ditambah 9 kurang dari ini 9 gitu. Selanjutnya 3X kurang negatif 9 ditambah 9 adalah 0, maka di sini 3X kurang dari 9. Selanjutnya X kurang dari, karena di sini kali pindah jadi bagi 9 dibagi 3. Langsung saja maka ketemunya adalah X kurang dari 3. Nah, kalau ini langsung karena tidak ada bilangan bulatnya tadi persyaratannya, maka langsung aja himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 3 gitu. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah mengingat materi mengenai pertidaksamaan linear satu variabel, sekarang kita memasuki ke materi yaitu pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak itu adalah pertidaksamaan yang dapat ditulis dalam salah satu bentuk baku gitu, ada bentuk umumnya. Ini. Bentuk umumnya yang pertama mutlak fx kurang dari A. Bentuk umum yang kedua mutlak fx lebih dari A. Bentuk umum yang ketiga mutlak fx kurang dari sama dengan A. Yang keempat mutlak fx lebih dari sama dengan A. Di mana fx merupakan suatu fungsi dari x dan A ini adalah nilai konstanta gitu.
Karena di sini sudah ada bentuk umumnya ada 4, kita mempelajari mengenai sifat nilai mutlak. Kita ingat lagi mengenai sifat-sifat nilai mutlak. Jika ada X, A anggota bilangan real dan A lebih dari sama dengan 0, maka berlaku ada 7 sifat gitu ya, dimana 7 sifat ini yang akan membantu kita untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk yang pertama, mutlak X kurang dari A, ini artinya negatif A kurang dari X kurang dari A. Untuk yang kedua, mutlak X kurang dari sama dengan A, itu artinya adalah negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Jadi kalau di sini ada sama dengannya, ini juga ada sama dengannya. Karena di sini tidak ada, ini juga tidak ada gitu ya. Untuk yang ketiga, kalau ini kurang dari, kita yang lebih dari gitu ya. Ini artinya negatif A lebih dari X atau A kurang dari X. Atau ini juga bisa dibalik, boleh juga X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Ini juga boleh gitu ya. Untuk yang keempat, mutlak X lebih dari sama dengan A, itu artinya adalah X kurang dari sama dengan negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Yang kelima, mutlak X itu juga bisa kita menggunakan sifat gini ya, X kuadrat diakarkan, itu artinya mutlak X dikuadratkan itu sama dengan X kuadrat gitu. Jika ini maka ini gitu. Selanjutnya yang keenam, mutlak Fx kurang dari mutlak Gx. Ini bisa mencari, jadi kalau kanan dan kirinya itu mutlak, kalau ini kan kanannya bilangan, kalau yang ini kanan kirinya adalah mutlak, maka menggunakan sifat F kuadrat X kurang dari Gx kuadrat. Untuk yang terakhir, karena yang di sini kurang dari, kalau lebih dari, maka karena di sini lebih dari, di sini juga lebih dari. Nah gitu. Jadi ada 7 sifat yang akan kita gunakan untuk memahami pertidaksamaan nilai mutlak. Langsung saja ke contohnya. Mutlak 2x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 7. Ketika ada mutlak 2x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 7, kita menggunakan rumus yang mana? Sifat yang mana? Oh, ternyata kita menggunakan sifat yang kedua. Jadi kita menggunakan sifat yang kedua dari yang tadi sudah saya jelaskan. Maka negatif 7 kurang dari sama dengan 2x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 7. Selanjutnya, ketiga ruas kita tambahkan dengan 3, maka negatif 7 ditambah 3 kurang dari sama dengan 2x
dikurangi 3 ditambah 3 kurang dari sama dengan 7 ditambah 3. Jadi ketiga ruas kita tambahkan dengan 3. Selanjutnya kita dapatkan negatif 4 kurang dari sama dengan 2x kurang dari sama dengan 10. Selanjutnya ketiga ruas kita bagi dengan 2, maka di sini negatif 4 dibagi 2 kurang dari x kurang dari sama dengan 10 per 2. Negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2 kurang dari x kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5. Nah, maka jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan adalah jadi HP-nya itu adalah X anggota bilangan real dengan X lebih dari sama dengan negatif 2 kurang dari sama dengan 5. Ini ya. Nah, ini jadi ini merupakan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian dari mutlak 2x dikurangi 3 kurang dari sama dengan 7.